Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Mari saat pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Ini setiap kami Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan kami. Biarlah pagi hari ini kami buka hari kami bersama dengan Engkau. Dengan satu kerinduan Tuhan. Kami akan memberikan segala ucapan syukur kami, segala sembah kami bagi Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Yang terus kami rasakan, yang terus kami nikmati. Hingga saat pagi hari ini Tuhan, Kau memberikan kehidupan baru, kesegaran baru, pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukurku hanya bagimu Tuhan. Mari sembah Dia, tinggikan namanya, Yesus Kristus Tuhan, Allah mulia. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi bagi Yesus kita katakan bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar kemuliaan
jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari bersama-sama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu lebih lagi. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi nyatakan bagi Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi nyatakan bagi Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, segala pengagungan hanya bagimu, hanya untukmu Tuhan. Kami naikkan syukurku bagi Yesus, Allah penyelamat kami. Engkau perlindungan, Engkau kekuatan. Haleluya, ku sembah Tuhan, tinggikan namamu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau harapan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan sumber pengharapan kami. Hanya Engkau Tuhan fokus penyembahan kami. Hanya Engkau Tuhan fokus hidup kami. Biarlah kami beri yang terbaik dalam hidup kami, dalam hidup kami. Kami beri yang terbaik hanya bagi Engkau, Allah setia, Allah mulia. Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah pemulih kami, Engkau Allah keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, bawa kami lebih lagi dalam hadirat-Mu, dalam kemuliaan-Mu, dalam kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih. Hina dalam asyikina dalamo, hina dalam asih. Haleluya. Hiara bayara lama syakara la bayara lama sikiri. Hinara la bayara lama syakara la bayara lama sikara lama. Hinara lama syakara la bayara lama sikinara lama si. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang lembut, jamah hatiku, jamah pikiranku, jamah setiap kami Tuhan.
pulihkan setiap hati kami. Biarlah Tuhan, Roh-Mu bekerja atas kami, memulihkan setiap pribadi kami, sehingga kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, segala pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat karya penebusan atas kami. Saat ini Tuhan, kami persiapkan Tuhan untuk hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan, kami memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Biarlah kasih Tuhan nyata atas setiap kami. Kami buka hari kami bersama dengan Engkau. Biarlah Engkau tuntun setiap langkah kami. Dan kami siap Tuhan untuk menyambut berkat-Mu hari ini. Demi nama Yesus, kami siap untuk membuka aktivitas kami bersama dengan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam doa pagi bersama GKI Pondok Daud. Saya ingin percaya anugerah Tuhan sungguh besar di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dan tentu secara pribadi kami berdoa buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dalam berkat-berkat ilahi yang terbaik. Tentunya dalam masa pandemi ini kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan terus dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini, mari bersama-sama kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita bersama. Mari saya ajak pada pagi hari ini kita akan belajar di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai yang ke-26. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Judul perikop pada pagi hari ini, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan aku diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu.
Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, sekali lagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang 16 yang menjadi nats pada pagi hari ini, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita menyadari sebagai manusia memiliki keterbatasan. Keterbatasan dalam kita berbicara, bertindak, berpikir, memutuskan segala sesuatu. Bahkan melakukan segala sesuatu secara fisik, kita memiliki keterbatasan. Oleh karena itu penting, bahkan sangat penting penolong bagi kita agar hidup ini bisa melakukan segala sesuatu. Tentu melalui pertolongan daripada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita bisa berjalan dimampukan oleh Roh Kudus ketika kita menghadapi segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih tema yang sama pada bulan ini, restorasi hidup. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa pertolongan daripada Roh Kudus, tanpa Roh Allah yang memberikan kemampuan di dalam setiap hidup kita, maka kita tidak bisa berbuat banyak. Apalagi di hari-hari seperti ini, masih dalam keadaan pandemi, kesulitan demi kesulitan yang terjadi atas setiap kehidupan kita. Maka pentingnya hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk mengerjakan segala sesuatu. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa sebelum Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, Bapa menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus. Aku akan minta kepada Bapa. Inilah perkataan daripada Tuhan Yesus. Meminta kepada Bapa di surga, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Janji yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid pada saat itu. Dan tentunya bagi kita sekalian, di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin sulit, tentunya peranan Roh Kudus sangat penting di dalam setiap kehidupan bersama. Janji Tuhan kepada kita, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, janji daripada Tuhan itu bahwa Ia senantiasa menyertai kita.
Ayat yang ke-16. Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat meminta dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Janji Tuhan ketika Roh Kudus ada di dalam setiap hidup kita, hadir di dalam kehidupan kita. Janji yang pertama bahwa Allah itu menyertai setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Penyertaan Tuhan bukan hari ini saja, tetapi dikatakan selama-lamanya. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, kehadiran Tuhan. Penyertaan Tuhan artinya bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggal diam di dalam setiap kehidupan orang percaya. Ketika Roh Allah, Roh Kudus tinggal di dalam setiap kehidupan orang percaya, maka Roh Kudus itu akan menuntun kehidupan kita. Sehingga perjalanan hidup kita sebagai orang percaya akan dituntun. Kebenaran demi kebenaran akan berjalan di dalam kehidupan kita bersama. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika Roh Kudus memimpin di dalam hidup kita, di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tuhan tidak pernah meninggalkan sendirian. Wah, sungguh luar biasa. Janji daripada Tuhan di dalam setiap hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, percaya ketika Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, kita tidak pernah ragu lagi. Kita tidak pernah khawatir lagi. Kita tidak pernah bimbang lagi akan setiap hidup kita. Masalah kita, perjalanan ini yang meskipun berbagai kesulitan harus kita hadapi, namun penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan kepada kita itu nyata. Bahkan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pergumulan saat-saat ini, hari-hari ini? Inilah janji Tuhan. Hadirkan Roh Kudus bekerja leluasa di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Maka niscaya ketika saudara mengizinkan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, leluasa berkarya atas hidup kita, maka sesungguhnya Allah itu tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin hari ini kita merasa belum ada pertolongan daripada Tuhan. Percaya. Maka pertolongan itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan kepada kita ketika kita hidup dipimpin Roh Kudus? Yang ketiga, bahwa Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan kita. Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan dengan jelas, tetapi penghibur, Roh Kudus yaitu Parakletos, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Janji Tuhan kepada kita sekalian, ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan mengajarkan hal-hal yang tidak kita mengerti secara nalar pikiran kita. Roh Kudus itu akan memberikan pencerahan,
akan memberikan pengertian, akan memberikan pengajaran di dalam setiap hidup kita. Sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan mengajarkan, Tuhan akan menyingkapkan segala sesuatu yang terselubung sehingga kita bisa berjalan. Bahkan dikatakan dengan jelas, Tuhan juga mengingatkan atas setiap kehidupan kita. Ketika kita tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika kita tidak berjalan dengan kebenaran, maka Roh Kudus itu yang akan mengingatkan, menuntun, sehingga hidup kita berjalan sesuai dengan kebenaran-kebenaran daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini, mari bersama-sama agar setiap kita merindukan supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena saya kini percaya ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, bahwasanya Tuhan itu menyertai. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan sendirian, bahkan Roh Kudus senantiasa mengajarkan dan mengingatkan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, mari bersama-sama izinkan Roh Kudus leluasa bekerja dalam hidup kita. Izinkan Roh Kudus leluasa bekerja atas hidup kita. Niscaya di tengah-tengah keadaan apapun, maka Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh meneguhkan di dalam setiap kehidupan kita bersama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat pagi hari ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik, bahkan teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ketika hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, bahwasanya Allah menyertai, Allah menuntun, Allah tidak pernah membiarkan, Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bahkan Allah mengingatkan kami agar kami berjalan seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Berkati kepada saudara kami dimanapun berada yang telah mengikuti doa pagi online bersama GKI Pondok Daud. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kekuatan kepada mereka sekalian agar mereka terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ketika mereka hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kekuatan kemampuan daripada Tuhan terus dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur dan kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh bersyukur. Haleluya. Amin.